Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Al-Hikmah Mustikaning Laku, di mana melalui channel ini kami akan berbagi banyak sekali konten kreatif yang bermanfaat bagi Anda, seperti konten pengalaman kisah nyata, misteri, pertanian, bisnis, motivasi, pariwisata, ilmu pengetahuan, perjuangan, keagamaan, musik, dan berbagai aktivitas yang produktif. Urip iku urup, bercahaya dan menyala, serta memberikan cahaya. Cerita kali ini merupakan kisah nyata dari Aini yang dimana dia adalah saksi hidup dari kejadian yang terjadi saat itu. Aini mempunyai seorang kakek yang bernama Mbah Sarjito atau yang biasa disapa dengan Mbah Jito. Saat itu sekitar pukul 2 malam ada seorang perempuan mendatangi gubuk tua milik Mbah Jito. Sambil menangis, menjerit dan ketakutan, perempuan itu mengetuk rumah Mbah Jito. Assalamualaikum Mbah. Mbah Jito, Mbah, tolong Mbah. Mbah Jito pun bergegas membukakan pintu dan dilihatnya ternyata itu adalah suara Mbah Sosro. Ono opo to Sosro kok ke rumah malam-malam begini? Kata Mbah Jito. Tolong suami saya Mbah, dia terus-terusan muntah darah bercampur dengan remahan kaca beling, kata Mbah Sosro saat itu sambil menangis. Karena sudah tengah malam, Mbah Jito berusaha menenangkan Mbah Sosro dan mengajaknya untuk masuk dulu ke dalam rumah. Di sana Mbah Sosro bercerita bahwa suaminya yang bernama Mbah Ji setiap habis asar sampai jam 1 malam selalu mengeluhkan sakit perut sampai ia susah untuk berdiri dan terus-menerus muntah darah tanpa henti. Lalu Mbah Jito bertanya, "Lah apa sudah dibawa ke dokter atau rumah sakit?" "Sudah," jawab Mbah Sosro. Bahkan Mbah Ji ini juga sudah sempat dironsen dan dokter menyatakan bahwa Mbah Ji ini sehat dan tidak sakit apa-apa. Bahkan bulan lalu, saking sudah capeknya merasakan sakit yang terus-menerus, Mbah Ji ini sempat memaksa untuk dirawat di rumah sakit walaupun hanya untuk berdiri di halamannya saja setiap selepas asar sampai jam 1 malam. Begitu tutur Mbah Sosro kepada Mbah Jito. Tapi anehnya, selama berada di rumah sakit, Mbah Ji tidak pernah merasakan sakit apapun. Hingga dokter menyarankan agar Mbah Ji ini dibawa pulang ke rumah saja, karena beliau memang tidak sakit, bahkan jantung dan segalanya pun sehat. Dokter juga sempat menyarankan agar Mbah Ji ini dibawa ke orang tua atau ulama saja. Dan dari sana akhirnya Mbah Ji dibawa pulang ke rumah. Setelah itu, kemudian Mbah Jito memanggil anaknya yang bernama Bu Inem untuk membantu menyiapkan baju dan wewangian. Saat itu, Aini juga diajak untuk mengambil bunga atau wewangian yang ditanam oleh beliau di halaman rumahnya. Karena pada saat itu memang belum ada yang namanya parfum, jadi orang zaman dahulu biasa menggunakan bunga-bunga sebagai wewangian. Sambil memetik beberapa bunga, beliau bergumam, "Wewangian itu sunnah, maka setiap muslim itu wajib bersih, suci, wangi, dan rapi. Nanti aku mau berangkat ke rumah Sosro, kamu ikut saya," kata beliau kepada Aini. Aini sebagai cucunya pun mengiyakan perintah beliau sambil membawakan wewangian yang beliau petik tadi. Lalu mereka, yaitu Mbah Jito, Aini, dan Mbah Sosro bergegas pergi ke rumah Mbah Sosro. Mereka berjalan melewati pinggiran sawah sambil membawa obor.
karena pada saat itu memang keadaan desa masih belum ada listrik, sehingga masih menggunakan lampu petromak dan obor sebagai alat penerangan. Kurang lebih setengah jam mereka sampai di rumah Mbah Sosro. Sesampainya di rumah, Mbah Sosro langsung bergegas membuka pintu rumahnya dan melihat suaminya sudah tergeletak di tanah sambil bersimbah darah yang bercampur dengan pecahan beling. "Astagfirullah, Bapak. Pak, bangun, Pak." Lalu Mbah Cito menyuruh Mbah Sosro untuk memanggil beberapa warga untuk membantu mengangkat Mbah Ci ke atas dipan tempat tidurnya. Karena pada saat itu Mbah Sosro yang sudah merasa kacau melihat keadaan suaminya, akhirnya Aini yang pergi memanggil warga. Saat itu Aini memanggil Pak Suyat dan anaknya yang bernama Mas Dar, yang kebetulan lewat jalan tidak jauh dari rumah Mbah Sosro. Kemudian mereka bergegas lari menuju rumah Mbah Sosro untuk mengangkat Mbah Ci ke atas dipan. Setelah itu, Mbah Cito meminta Mbah Sosro untuk mengambil baskom dan kain untuk membersihkan darah dan pecahan beling yang masih menempel di badan Mbah Ci. Setelah dibersihkan dan diberi wewangian, lalu Mbah Cito meminta cucunya yaitu Aini untuk membaca surat Muhammad, sedangkan Mbah Cito sendiri membaca surat Al-Ikhlas tetapi menggunakan bahasa Jawa kuno. Di sana beliau mengatakan bahwa jin yang mengganggu Mbah Ci lebih fasih berbahasa Arab daripada kita. Setelah dibacakan kurang lebih sekitar setengah jam, Mbah Ci kemudian muntah darah kembali bercampur dengan pecahan beling, serta keluar juga gumpalan darah seperti hati sebesar kepalan tangan orang dewasa yang berbau sangat busuk. Lalu Mbah Cito mengatakan kepada Mbah Sosro, "Ambillah daun talas, kalau tidak ada daun talas, ambillah daun pisang." Karena pada saat itu Mbah Sosro sedang menangis, badannya lemas dan tidak bisa berdiri, akhirnya Aini yang pergi mengambil daunan tersebut. Karena memang rumah sekitar Mbah Sosro banyak pohon pisang, jadi saat itu Aini mengambil pucuk daun pisang yang nantinya digunakan sebagai alas. Di sini Mbah Cito tidak menjelaskan apa fungsi dari dedaunan tersebut. Yang beliau katakan saat itu, daun-daun ini hanya digunakan sebagai alas saja. Kemudian Mbah Cito meminta Mbah Sosro untuk membelah gumpalan tersebut menggunakan pisau. Dan pecahlah gumpalan yang seperti darah tersebut. Dan dari dalam gumpalan itu keluar nanah yang bercampur serpihan beling yang seperti ditumbuk. Lalu di dalamnya juga ditemukan gulungan sebesar jari. Setelah gulungan itu dibuka, ternyata isi dalamnya adalah kulit hewan yang sudah kering dan di situ sudah ada rajahan seperti aksara Jawa. Lalu Mbah Cito meminta Mbah Sosro untuk membakar kulit hewan tersebut sambil beliau berpesan, perbanyaklah zikir dan jangan tinggalkan sholat. Lalu meminta Mbah Sosro dan suaminya untuk sering-sering membaca surat Al-Kafirun dan surat At-Taubah dan bersedekah apapun yang mereka hasilkan dari bekerja ke sanak keluarga, fakir miskin, atau yatim piatu. Lalu mereka berdua mengiyakan dan alhamdulillah Mbah Ci sehat. Setelah bertahun-tahun setelah kejadian itu, mereka hidup rukun sampai mereka tua. Dan akhirnya Mbah Ci meninggalkan Mbah Sosro terlebih dahulu. Kemudian selang beberapa tahun disusullah Mbah Sosro yang meninggal dunia. Nah, kejadian ini berawal dari Mbah Sosro yang dulunya adalah seorang dukun pijat bayi. Beliau memang tidak pernah memungut sepeser biaya pun dari para pelanggannya. Suatu hari ada seseorang yang tidak suka dengan beliau dan berniat untuk mencelakai beliau. Karena Mbah Sosro ini adalah orang yang lumayan mumpuni, orang tirakat, sering puasa Senin Kamis. Tetapi sebaliknya, suaminya yaitu Mbah Ci, orang yang jarang puasa atau bisa dikatakan agamanya kurang. Akhirnya ketika ada seseorang yang berniat jahat dengan beliau yaitu Mbah Sosro, justru mental kepada suaminya yaitu Mbah Ci.
Dan ini adalah titik awal mulainya keanehan dan gangguan yang terjadi pada tubuh Mbah Ji. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kali ini, bahwa seseorang yang rajin tirakat seperti puasa Senin Kamis dan lain-lain, insya Allah akan dijauhkan dari sesuatu yang hendak mencelakai kita. Dan kita doakan almarhum dan almarhumah di sana tenang dan ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.